Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bi hubbil bilad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladzi arsala lil 'alamin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Dan kenikmatan-kenikmatan semua itu sudah sepatutnya kita syukuri. Sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan mengalir kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada kesempatan ini termasuk ulama umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada beliau khatib dan jamaah, marilah bersama-sama kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada Allah dan qadar. Pengertian iman itu sendiri adalah di mana kita meyakini ajaran Islam dengan hati yang tulus dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dari definisi ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa keimanan seseorang bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang dilihat dari kegiatan amal ibadahnya. Mengutip Imam Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Battal al-Maliki
Imam Nawawi mendasari bahwa potensi turun naiknya iman seseorang itu banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pun demikian juga dalam firman Allah yang lainnya, di mana Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun. Yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab meyakini, orang-orang yang beriman bertambah imannya, orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa kualitas iman seseorang atau seorang muslim bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Cara untuk mengetahuinya apakah bertambah atau berkurang adalah dengan melihat kesungguhan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadahnya rajin, giat dan sungguh-sungguh, maka menunjukkan kualitas imannya sedang bagus atau sedang naik. Sebaliknya, jika rendah kualitas ibadahnya, maka semakin menurun kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya di mana kita bisa melakukan peningkatan iman dan merawat kualitas iman kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan bertafakkur, yaitu melakukan perenungan mendalam terhadap kekuasaan Allah atau hal-hal yang bernilai akhirat, seperti mengingat banyaknya dosa yang sudah kita perbuat, merenungi kematian dan hari pembalasan, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah agar kita senantiasa merenung tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu besar. Gunung-gunung yang berdiri kokoh, laut dan samudra yang luas dengan segala pesonanya, bentangan langit yang menaungi, dan bumi di mana kita berpijak. Semua ini diciptakan agar kita selalu mengingat betapa besar dan agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merenungi sedalam-dalamnya ciptaan Allah, insya Allah kualitas iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan terkait cara kerja tafakkur itu. Menurut Imam Ghazali, saat seorang muslim bertafakkur atau merenung, maka akan menghasilkan pengetahuan dari apa yang dia renunginya. Merenungi kekuasaan Allah dengan melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi misalnya, jika pengetahuan sudah diperoleh, maka akan menghasilkan sentuhan batin dalam hati yang dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, selain melalui ciptaan Allah, sasaran kita bertafakkur yang bisa kita gunakan adalah seperti merenungi dosa-dosa yang sudah kita perbuat, mengingat kematian, hari pembalasan di akhirat kelak dan sebagainya. Di saat merenungi kematian misalnya, kita akan berpikir bahwa setiap manusia memiliki ajal yang bisa datang kapan saja. Lalu kita merenung lebih jauh lagi,
jika ajal sudah pasti datang, amal ibadah apa saja yang sudah kita perbuat selama kita hidup di alam dunia untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu, kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini telah kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa kita semua tidak bisa akan lari dari jelas kematian. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang sangat sunyi, tidak ada siapapun yang tahu, pasti kematian akan menghampiri kita. Kematian akan menjemput kita dimanapun kita berada. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tafakur atau merenung merupakan salah satu aktivitas yang bernilai ibadah. Dengan bertafakur ini pula berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah berupa kedua mata dan akal, dengan menggunakannya untuk melihat kekuasaan Allah dan merenungi nilai-nilai yang mulia di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'tu a'yunakum haddaha min ibadah." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma haddaha min ibadah?" Qala an-nadru bil mushafi wa tafakkuru fihi wal i'tibaru 'inda ajaibih. Yang artinya, berikanlah hak mata untuk beribadah. Lalu para sahabat bertanya, apakah ibadah bagian dari mata itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, membaca Al-Quran dan memikirkan isinya, serta ambillah pelajaran dari keagungan isi Al-Quran. Semoga kita semua bisa selalu menggunakan nikmat kedua mata kita dan akal kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tafakur kita bersyukur kepada Allah karena memanfaatkan dua nikmat yang agung ini, mata dan akal, untuk meningkatkan dan menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياءهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ويأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واذكروه نعم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.